Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zuratrohma dengan NIM 12120800120 dari kelas 2C. Ini saya akan melakukan praktikum sederhana pada materi sifat koligatif larutan. Materinya yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan terhadap tekanan osmosis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bunyi serta rumus dari hukum Raoult dan hukum Van Hoff. Apa itu penurunan tekanan uap? Oke, penurunan tekanan uap adalah keadaan di mana suatu tekanan uap pelarut akan turun akibat ditambahkannya zat terlarut ke dalamnya. Banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalamnya, maka tekanan uapnya akan semakin dikit. Apa sih yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Osmotik dapat diartikan dengan tekanan yang diperlukan untuk menghasilkan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable yang hanya dapat ditembus oleh pelarut murninya. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan penurunan tekanan uap, yang pertama ada air, kemudian ada botol dot sebagai gelas ukur, kemudian ada 3 buah gelas, 2 buah sendok, cuka, garam, 3 buah tutup wadah atau tutup gelas, dan yang terakhir ada label. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum tekanan osmosis, yang pertama ada gelas, kemudian ada air, ada botol dot sebagai gelas ukur, ada garam, ada gula, ada label, ada 2 buah sendok, ada penggaris, serta potongan kentang dan wortel sebesar 5 cm. Langkah pertama yaitu mengukur air sebanyak 100 ml. Lalu tuangkan ke dalam masing-masing gelas. Kemudian jangan lupa beri label pada masing-masing gelas. Selanjutnya yaitu menambahkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas kedua. Dan jangan lupa untuk dihomogenkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas ketiga. Lalu jangan lupa untuk dihomogenkan. Terakhir yaitu menutup masing-masing gelas dengan tutup gelas, lalu tunggu hingga 24 jam atau 1 hari. The next day. Yaitu mengukur air sebanyak 100 ml dan masukkan ke dalam masing-masing gelas. Kemudian berikan label pada
gelas pertama sebagai air murni atau air yang tidak dicampur apa-apa. Kemudian gelas 2 sebagai larutan garam. Dan gelas 3 tempelkan label dengan larutan gula. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas kedua. Dan jangan lupa untuk dihomogenkan. Dan langkah selanjutnya yaitu memasukkan 1 sendok makan gula ke dalam gelas ketiga. Dan jangan lupa untuk dihomogenkan juga. Sesudah itu, masukkan setiap potongan kentang ke dalam masing-masing gelas. Dan tunggu hingga 6 jam. 6 hours later. 6 jam, mari kita lihat hasil perubahannya. Yang pertama, pada air murni. Tidak terjadi perubahan ukuran. Kemudian tekstur tetap keras. Yang kedua, dalam larutan garam. Tekstur lembek, sangat lembek, sangat lentur, dan panjangnya menyusut menjadi 4,5 cm. Serta dari warnanya berubah jadi kehitaman. Kemudian yang ketiga, pada larutan gula. Tekstur sedikit lembek, tidak seperti air murni. Kemudian panjangnya hanya menyusut 0,1 mili. Untuk menguji tekanan osmosis pada wortel dilakukan prosedural yang sama. Six hours later. Lalu untuk wortel, tekstur masih keras, tidak berubah sedikit pun, dan panjang masih sama, yaitu sebesar 5 cm. Kemudian yang kedua, pada larutan garam, teksturnya juga berubah. Dan panjang menyusut sedikit. Kemudian yang terakhir pada larutan gula, teksturnya sedikit melentur, tidak seperti pada air murni.